Halo, perkenalkan nama saya Asita. Untuk memenuhi tugas kelas Final Project Statistik for Business, saya akan mempresentasikan final project saya yang berjudul Happiness According to Freedom to Make Life Choices. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang kenapa saya memilih topik ini menjadi final project saya. Karena menurut saya kebebasan adalah salah satu hal yang menjadi hak setiap individu. Kebebasan atau freedom dalam arti luas juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk bertindak tanpa paksaan. Kebebasan juga menjadi faktor yang penting bagi seorang individu karena bersinggungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kebebasan seorang individu untuk membuat pilihan dalam hidupnya adalah hal yang digunakan sebagai parameter apakah seseorang individu tersebut merasa bahagia atau tidak. Dataset yang saya gunakan ini saya ambil dari Kaggle dengan judul World Happiness Report. Dataset ini didukung oleh Gallup World Data. Dari keterangan yang tertera, dataset ini akan diupdate setiap tahun sekali. Dataset ini juga menggunakan data observasi dari 6 variabel, diantaranya ada di GDP per kapita, social support, healthy life expectancy, freedom, generosity, dan perception of corruption. Berikut ini adalah visualisasi dari dataset Happiness World Report. Kemudian sebelum masuk ke data exploration, saya mencoba untuk mengecek apakah ada missing value atau tidak. Ternyata ada. Kemudian saya coba untuk menghandle missing value dengan menghapus baris yang mengandung nilai non atau missing value. Berikut ini adalah data exploration yang pertama. Dari visualisasi tersebut menggambarkan apakah orang-orang lebih bahagia di tahun 2021 atau di tahun 2022. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa happiness score di tahun 2021 ternyata lebih tinggi karena warna hijau lebih panjang ke bagian kanan. Meskipun begitu, di tahun 2002 skor terendahnya menjadi lebih tinggi di tahun 2021. Kesimpulannya, meskipun skornya mengatakan orang-orang lebih bahagia di tahun 2021, tetapi di tahun 2022, skor terendahnya juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Berikutnya ada visualisasi dari 10 besar negara yang memiliki skor freedom tertinggi di tahun 2022, yaitu ada negara Vietnam dengan skor tertinggi, yaitu 0,98. Sementara itu di sebelahnya adalah ada 10 negara terendah yang memiliki skor freedom terendah, yaitu ada negara Lebanon dengan skor 0,45. Selanjutnya ini ada 10 negara tertinggi yang memiliki nilai rata-rata freedom tertinggi dalam rentang tahun 2005 sampai 2022, yaitu negara Norwegia menempati peringkat pertama dengan skor rata-rata skor 0,95, sementara di sebelahnya adalah visualisasi 10 negara terendah dalam rentang tahun 2005 sampai 2022 yang memiliki nilai skor freedom rata-rata nilai freedom skor terendah. Ada negara Palestina yaitu dengan skor 0,42. Kemudian selanjutnya berdasarkan regional indikator dalam rentang tahun 2005 sampai 2022 rata-rata tertinggi adalah dari North America dan ANZ. Di sini memiliki skor 0,9. Ini artinya North America dan ANZ adalah yang memiliki poin tertinggi berdasarkan regional indikator. Kemudian di sebelahnya ada ada visualisasi negara yang memiliki skor freedom tertinggi di tahun 2002 berdasarkan regional indikator. Ada regional Southeast Asia dengan poin 0,93. Berikutnya ada scatter plot. Dari data ini adalah scatter plot dari 2005 sampai 2022. Efek happiness score terhadap freedom dapat dilihat
bahwa terjadi tren kenaikan ya, karena cenderung naik ke kanan. Ini artinya happiness score dan freedom memiliki korelasi yang positif, karena happiness score cenderung meningkat diikuti penambahan nilai pada freedom. Dan di sebelahnya ada informasi dari freedom di Indonesia through the year. Jadi kecenderungannya freedom di Indonesia itu mengalami kenaikan skor setiap tahunnya. Ini dapat diartikan bahwa kebebasan dalam membuat pilihan hidup di Indonesia cenderung memiliki tren yang positif, karena bisa dilihat adanya tren yang meningkat setiap tahunnya. Kemudian ini adalah korelasi. Korelasinya adalah happiness score memiliki nilai korelasi yang kuat terhadap GDP per kapita, social support, life expectancy, dan juga freedom. Sementara happiness score memiliki nilai korelasi yang cukup lemah terhadap generosity, dan happiness score memiliki korelasi yang negatif terhadap perception of corruption. Tetapi di antara semua itu, hot life expectancy at birth dan low GDP per kapita adalah dua variabel yang memiliki korelasi positif dengan nilai tertinggi. Untuk hipotesis testingnya adalah kita akan membuktikan apakah happiness score dengan freedom di atas 0,5 lebih tinggi daripada happiness score dengan freedom di bawah 0,5. Dengan signifikan level 0,5, berikut adalah visualisasinya. Dengan nilai p-value dan t-statistik tersebut, maka dihasilkan reject the null hypothesis. Kemudian untuk confidence intervalnya dapat kita yakini 95% perbedaan happiness score dengan freedom di atas 0,5 dan happiness score dengan freedom di bawah 0,5 adalah di antara 1,009 dan 13208. Untuk coefficient interpretation-nya adalah ya sama dengan 2,25 plus 4,2x. Rata-rata happiness score ketika freedom to make life choice-nya sebesar 0 adalah 2,25. Sementara rata-rata perbedaan pada happiness score di antara dua happiness score dengan satu perbedaan skor pada freedom to make life choice adalah 4,2. Conclusion-nya adalah dapat disimpulkan bahwa variabel GDP per kapita, social support, healthy life expectancy memiliki korelasi yang kuat terhadap happiness score. Sementara freedom juga memiliki korelasi yang cukup kuat, tetapi generosity memiliki korelasi yang lemah terhadap happiness score. Sementara perception of corruption memiliki korelasi negatif yang cukup kuat terhadap happiness score. Untuk menjawab pertanyaan apakah kebebasan atau freedom ini memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kebahagiaan seorang, jawabannya adalah iya, karena variabel freedom ini memiliki pengaruh signifikan yang terhadap tingkat kebahagiaan seseorang individu. Oleh karena itu, penting bagi sebuah negara untuk memberikan hak freedom atau kebebasan untuk warga negaranya dalam membuat pilihan hidup dengan tetap memperhatikan norma yang berlaku. Sekian, terima kasih.